Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Badan Hukum Perbankan. Saya Afriel Denta Fadana, NIM 22401094, akan menjelaskan yang pertama mengenai prosedur perizinan pendirian bank. Bank sebagai salah satu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya. Sesuai dengan ketentuan mengenai izin pendirian bank, maka setiap orang atau badan hukum yang berkeinginan untuk mendirikan bank wajiblah mengambil dasar hukum dan ketentuan yang ada dari pasal 16 UU nomor 10 tahun 1998 baik ayat 1, 2, dan 3. Yang pertama, dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 mengandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat dan yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Dalam pasal 16 ayat 2 selanjutnya yang berbunyi untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang yang pertama, susunan organisasi dan kepengurusan, yang kedua permodalan, yang ketiga kepemilikan, yang keempat keahlian di bidang perbankan, yang kelima kelayakan rencana kerja. Dari ketentuan pasal 16 ayat 2 tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memerhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan dalam pasal 16 ayat 3 berbunyi persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana halnya ketentuan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2, maka berhubungan dengan ketentuan pasal 16 ayat 3. Dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain yaitu yang pertama, persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduit yang lain. Yang kedua, larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. Yang ketiga, modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang keempat, batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. Yang kelima, kelayakan rencana kerja. Dan yang terakhir yaitu batas waktu pemberian izin pendirian bank. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Farah Disa Putri, NIM 224011091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu fungsi penting dari otoritas moneter di setiap negara. Fungsi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem perbankan berjalan dengan baik, aman, dan terpercaya bagi masyarakat serta mampu mendukung perekonomian negara. Tujuan pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan memiliki beberapa tujuan utama yaitu yang pertama, mencegah resiko kegagalan bank. Resiko kegagalan bank merupakan salah satu resiko besar yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan perbankan. Pembinaan dan pengawasan bank juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan. Yang ketiga, melindungi konsumen perbankan. Pembinaan dan pengawasan bank juga dilakukan untuk melindungi konsumen perbankan. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Tujuan utama pembinaan dan pengawasan bank adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Proses pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, penerbitan peraturan dan ketentuan otoritas moneter.
mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan. Yang kedua, penilaian resiko bank. Otoritas moneter melakukan penilaian resiko bank secara teratur. Yang ketiga, supervisi dan pengawasan. Supervisi dan pengawasan dilakukan oleh otoritas moneter untuk memantau kegiatan operasional bank dan memastikan bahwa bank mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, menegakkan hukum. Jika bank terbukti melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, otoritas moneter dapat menindak bank sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Askiatul Husna, NIM 22401080. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kerahasiaan data bank. Konsep kerahasiaan data bank adalah salah satu cara untuk melindungi data yang dimiliki oleh perusahaan. Kerahasiaan data bank merupakan istilah yang mengacu pada upaya melindungi data sensitif yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi dari akses yang tidak sah atau tidak diizinkan. Data sensitif yang dimaksud di sini dapat berupa informasi finansial, informasi pelanggan, dan informasi karyawan. Ada beberapa metode pengamanan yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan data bank. Antara lain kriptografi. Kriptografi adalah teknik pengamanan yang mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci untuk mendekripsinya. Firewall adalah sistem keamanan yang dapat memantau dan memblokir akses ke jaringan dan sistem komputer. Akses kontrol adalah teknik pengamanan yang membatasi akses ke data hanya pada orang-orang yang memiliki hak akses. Enkripsi end-to-end adalah teknik pengamanan yang melindungi data dari awal hingga akhir. Pelatihan karyawan. Selain teknologi pengamanan, pelatihan karyawan juga penting dalam menjaga kerahasiaan data bank. Dalam era digital ini, kerahasiaan data bank sangat penting bagi perusahaan dan organisasi. Data sensitif yang dimiliki oleh perusahaan seperti informasi finansial, informasi pelanggan, dan informasi karyawan menjadi target empuk bagi para penjahat. Oleh karena itu, perlindungan data sangat penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Konsep kerahasiaan data bank mencakup penerapan kebijakan keamanan, penggunaan teknologi keamanan, dan pelatihan untuk karyawan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.